Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Anggraini, NIM 200202040117 dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dengan NIM 2002 10 20 4153. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai alur layanan BK DSD, evaluasi pelaporan, dan tindak lanjut. Halo, perkenalkan, nama saya Dwi Kencana Akbar Sakusmajaya dengan NIM 2002010204185. Saya dari kelompok 13. Sejauh mana pelaksanaan BK itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kegiatan BK di sekolah adalah upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembimbingan di sekolah dengan mengacu pada kriteria yang ada dalam perencanaan. Aspek yang dievaluasi baik proses maupun hasil layanan BK antara lain kesesuaian antara program dan pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak layanan dan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan, dan perubahan kemajuan siswa terlihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat. Winkel dan Hastuti menambahkan bahwa evaluasi layanan BK harus dilihat dari kriteria internal dan eksternal. Kriteria internal yang harus diperhatikan dalam evaluasi BK antara lain: A. Program berdasarkan kebutuhan peserta didik, B. Sifat preventif dan developmental lebih menonjol, dan C. Seluruh proses bimbingan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun secara eksternal harus memenuhi: A. Perbandingan konselor, B. Konselor memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, dan C. Sarana yang memadai. Langkah-langkah evaluasi layanan BK. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tentunya ada prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling, beberapa langkah yang perlu dilaksanakan oleh guru atau konselor. Di antaranya ialah 1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Pada fase ini, terdiri dari kegiatan menyusun kisi-kisi evaluasi, karena tujuan evaluasi secara umum adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Maka, guru perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang dievaluasi, yaitu proses dalam pelaksanaan program. Arti penting evaluasi layanan BK. Evaluasi atau penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen layanan BK. Evaluasi layanan BK merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan BK itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kegiatan BK di sekolah adalah segala upaya. Aspek yang dievaluasi baik proses maupun hasil layanan BK antara lain: 1. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. 2. Keterlaksanaan program. 3. Hambatan. Mekanisme pelaporan kegiatan layanan BK secara berurutan. Mekanisme pengelolaan bimbingan dan konseling ditatap dan mencakup tahapan analisis kebutuhan dan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Arti penting kegiatan tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan kelanjutan atau pengulangan suatu aktivitas yang sedang dilaksanakan atau yang telah selesai dilaksanakan. Secara khusus, aktivitas yang dilakukan dimaksudkan untuk mengawasi atau untuk mengembangkan aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks evaluasi bimbingan dan konseling, tindak lanjut dilakukan sebagai kelanjutan dari kegiatan evaluasi. Tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Langkah-langkah kegiatan tindak lanjut. Langkah yang pertama adalah menentukan perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Perbaikan dan peningkatan ini
tergantung pada hasil evaluasi. Perbaikan yang dimaksud mencakup yang pertama, perbaikan terhadap standar perkembangan peserta didik. Yang kedua, perbaikan layanan-layanan yang diberikan. Dan yang terakhir, perbaikan isi materi dari layanan bimbingan dan konseling. Langkah kedua adalah menata ulang program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Penyusunan ulang ini dapat dilakukan seperti ketika merencanakan program bimbingan dan konseling. Langkah yang terakhir adalah melakukan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang Dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi layanan BK ini sangat diperlukan oleh seorang konselor untuk menghadapi siswa yang bermasalah baik dalam pembelajaran maupun sikap anak didik. Maka dari itu diperlukan evaluasi layanan BK hingga tindak lanjut yang dilakukan oleh konsep agar setiap siswa yang bermasalah dapat menyelesaikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.